Halo sahabat, senang sekali bisa berbagi informasi. Dan informasi kali ini adalah informasi suatu peristiwa yang besar yang terjadi. Dan ini adalah hal yang menarik karena begitu banyak peristiwa revival yang terjadi. Dan kali ini adalah revival yang benar-benar luar biasa. Mari kita sama-sama simak. Revival 2023 adalah luar biasa karena selain menjadi pusat perhatian dalam media massa dan juga internet, itu pun juga menjadi perhatian orang untuk mengikuti acara tersebut secara langsung, secara online. Disebut Revival Asbury. Bagaimana tidak, dalam kemajuan teknologi sekarang Anda bisa mengetahui banyak peristiwa. Hanya ketik saja Asbury, maka Anda bisa mendapatkan beritanya di Google. Dan di Asbury ini adalah sebuah university ya, dan ini terletak di kota Wilmot, Kentucky. Dan peristiwa revival ini bukan hanya di tahun 2023 saja, ternyata sudah pernah terjadi 50 tahun yang lalu sekitar 1970. Universitas Asbury didirikan pada tahun 1890 sebagai pemenuhan janji yang dibuat oleh pendeta John Wesley Hongles. Beliau adalah seorang penginjil Metodis dan seorang mahasiswa dari Universitas Vanderbilt. Dia memilih Wilmore sebagai lokasi sekolah karena letaknya di dalam wilayah pelayanan penginjilannya dan karena penduduk sekitar kota Wilmore telah menunjukkan kesediaannya untuk mendukung pembiayaan awal pembangunan tersebut. Awalnya sekolah tersebut bernama Kentucky Honors College, akhirnya sekolah tersebut diubah namanya menjadi Asbury College. Dan pada tanggal 5 Maret 2010, Asbury College diubah namanya menjadi Universitas Asbury untuk mencerminkan pertumbuhan institusi dan rencana perluasan lebih lanjut dalam program tingkat master dan menembus pasar internasional. Universitas Asbury dibuka pengajarannya pada bulan September 1890, menyatakan dalam buletinnya bahwa sementara kami mengutamakan yang religius, kami memberi perhatian yang sama pada pelatihan mental yang menyeluruh. Telah meluluskan lebih dari 20.000 pria dan wanita. Di antaranya adalah saat ini telah menjadi rektor perguruan tinggi, pemimpin denominasi, eksekutif bisnis, dokter medis, dan pengajar, administrator sekolah, dan profesor. Sejumlah pendeta, misionaris, penginjil, dan pekerja Kristen penuh waktu lama juga menempatkan Universitas Asbury di sekolah dunia. Kisah revival awalnya itu adalah hanya ibadah kecil yang terdiri dari mahasiswa dan juga dosen. Kebangkitan adalah sebuah bentuk penyegaran dan menggambarkan penyegaran rohani yang begitu luas. Beberapa lama kebangkitan Asbury berlangsung tahun 1970 dan ibadah tersebut berlangsung sebanyak 144 jam. Salah satu kebangkitan kampus yang paling terkenal yang terjadi pada 3 Februari 1970. Pertemuan itu yang juga dimulai sebagai kebaktian pagi dan akhirnya menjadi panjang sekitar 144 jam. Menurut situs web universitas, kehadiran kapel adalah wajib awalnya, namun hal tersebut akhirnya menjadi perhatian banyak orang untuk beribadah. Tahun 2023, sekitar tanggal 8 Februari hari Rabu, di kapel mula-mulanya adalah sebuah kebaktian yang hanya sebanyak siswa 15-20 siswa, dan Presiden Badan Siswa Alison Pervater adalah salah satunya. Dalam sebuah wawancara, Tucker Carlson mengatakan bahwa setelah seorang siswa itu memutuskan iman percayanya, terjadi hal yang luar biasa. Suasana menjadi pusat perhatian banyak orang dan sama-sama ingin memutuskan iman percayanya. Lebih mengesankan lagi, yaitu penyebaran dalam ibadah ini berlangsung juga di media sosial secara non-stop untuk supaya banyak orang mengikutinya dan mengalami berkat yang spiritual. Revival Asbury ini telah ditonton lebih dari 24 juta kali di TikTok yang meningkat menjadi 63 juta pada 18 Februari. Revival Asbury adalah hal yang benar-benar di luar dugaan. Mendadak, siswa dari kapel tetap tertib mengikuti kelas belajar, namun pada sore harinya mereka mahasiswa kembali lagi menuju kapel, bahkan jumlahnya lebih banyak lagi. Dan saat itu bukan hanya mahasiswa saja, tetapi dosen-dosen pun juga mengikuti ibadah begitu kusuknya. Dan mereka sama-sama menyatakan iman mereka kepada Tuhan Yesus. Yes, I love you. Yes, we love you because you first love me. Ini bukti nyata adanya kegerakan kuasa Tuhan di luar rencana manusia.
Namun walau hal mendadak pun, mahasiswa akhirnya masing-masing berinisiatif. Mereka tahu, mereka tergerak, apapun yang mereka mampu lakukan, mereka lakukan, yaitu mereka yang bermain musik bisa bermain musik dan mengiringinya, dan yang bernyanyi dan sama-sama mengajak semua orang di dalam auditorium tersebut untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Peristiwa revival ini tepat sekali bisa diperhatikan dalam 2 Tawarik 7 ayat 14. Yaitu bahwa Tuhan melawat umatnya yang merendahkan diri dan berdoa. Begitu pula yang terjadi pada anak-anak di University Asbury. Tulisannya dalam 2 Tawarik 7 ayat 14, umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Ibadah yang begitu kusuk sehingga banyak orang-orang dapat mengikutinya secara langsung dalam auditorium tersebut, hingga tempat tersebut tidak memenuhi kebutuhan orang-orang pengunjung yang datang, dan akhirnya halaman di Asbury University pun dipenuhi dengan banyak orang. Mereka sama-sama berlutut menyembah Tuhan dan berseru-seru kepada Tuhan. Mereka ada juga yang mengakui dosa-dosa mereka, dan mereka saling membangun. Di antara lainnya mereka membentuk suatu kelompok kecil dan mereka saling mendoakan, mereka saling membangun untuk saling menguatkan. Seorang hamba Tuhan bersaksi bahwa kebangunan rohani Asbury 2023 ini adalah benar-benar berbeda. Tidak seperti lainnya yang pernah disaksikannya. Di usianya 20, dia pernah ikut kebangunan rohani yang besar juga, kebangkitan Brownsville. Namun hal yang unik dalam revival Asbury yaitu di mana banyak orang yang menjadi perhatian secara onsite dan juga secara online, dan itu lebih menyeluruh. Bahkan yang berdatangan adalah bisa dari beberapa kota-kota di Amerika dan hingga di luar negeri sekalipun dapat menyaksikannya, dan ada juga yang berkunjung ke Asbury untuk merasakan hadirat Tuhan. Dan ibadah ini benar-benar dilakukan secara kusuk. Adapun mereka sama-sama, mereka spontan berinisiatif. Acara tersebut suasananya seperti suasana surgawi, di mana mereka saling satu sama lainnya, saling menyapa, saling ramah, saling rukun dan mensupport akan kebangunan rohani. Dan mereka begitu bersuka cita. Mereka begitu menyatu, padahal mereka berasal dari berbagai gereja-gereja yang berbeda, dan mereka sama-sama saling merasa adanya kekeluargaan di situ, dan mereka tidak memusingkan akan kebiasaan liturgi, tetapi mereka tetap hanya fokus kepada Yesus. Inilah kuasa Roh Kudus. Ketika Roh Kudus melawat umatnya, maka suasana seperti suasana surgawi. Oleh sebab itu dinamakan kebangkitan untuk semua generasi dan gereja, karena disinilah tubuh Kristus bersatu. Disinilah setiap gereja-gereja dapat bersatu begitu harmonis, dan satu-satu sama lainnya saling memuji dan memuliakan namanya, dan tidak memusingkan sebuah liturgi. Tidak ada pengkhotbah hebat, tidak ada artis hebat ataupun yang terkenal, tetapi mereka hanya tertuju kepada Yesus saja. Dan lagu-lagu yang dinyanyikan adalah lagu himne yang sudah lama dan turun-temurun dari generasi ke generasi. Jika Anda tidak tahu lagunya, Anda tidak perlu khawatir, karena jika Anda berada di sana, Anda akan mendengarkannya lagi. Namun lagu ini dinyanyikannya tidak bosan-bosan, tetapi lagu ini terus menjadi sesuatu hal yang baru di hati mereka, sesuatu spirit yang baru yang menjadi bangkit seperti bom yang benar-benar mengalami revival semuanya. Mereka semua merasa diberkati dan mereka malah menjadi berkat di situ. Seorang yang dari kota lain pun berkunjung ke Wilmore untuk mengikuti acara Asbury, dan mereka menyatakan mereka berdoa dan merindukan agar kota mereka juga mengalami seperti revival yang di Asbury ini, dan semua yang mendengar di auditorium tersebut berdoa agar terjadi revival juga di setiap kota-kota di Amerika, bahkan ke bangsa-bangsa. Dan akhirnya pengurapan pun terjadi. Pengurapan Tuhan seperti aliran yang mengalir, mentransfer, hingga ketika mereka yang dari kota lain mengunjungi Asbury dan berdoa, dan mereka pergi ke kotanya dan mengajak beberapa orang untuk berdoa, dan akhirnya di tempat kota tersebut juga terjadi revival. Hasil pengamatan Fox News, ada sekitar 50.000 orang dalam 2 minggu memenuhi Asbury. Kejadian ini membuktikan bahwa manusia butuh revival, butuh penyegaran rohani. Begitu juga di dalam keluarga Anda, dalam komunitas Anda, di tempat kerja Anda, di sekolah-sekolah, bahkan di setiap orang berada membutuhkan adanya revival, penyegaran rohani. Dan Tuhan tahu bahwa manusia membutuhkannya, dan Tuhan datang melawat Anda ketika hati Anda benar-benar bertobat dan tertuju kepada Tuhan. Bukan hanya mengkritik, tetapi benar-benar diri Anda sendiri mau diubahkan oleh Tuhan. Mereka yang berada di luar pun di halaman Asbury juga bisa merasakan kebangkitan kebangunan rohani, walaupun hanya duduk di rumput, walaupun hanya berdiri, mereka bisa begitu bersuka cita. Bahkan mereka membentuk kelompok, mereka saling mendoakan, dan di sini terjadi
adanya kemurahan yang dari surgawi turun dan memenuhi seluruh umat manusia. Betapa indahnya sehingga Asbury dipenuhi ribu-ribuan orang sehingga bisa mencapai sebulan lebih ibadah non-stop. Di tempat ini banyak kesaksian mereka yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, kesaksian mereka yang disembuhkan, kesaksian mereka yang dibangkitkan, kesaksian mereka yang mengalami hal-hal yang baru sehingga mereka kembali lahir baru. Tidak ada kepahitan dan semuanya digantikan dengan kedamaian dan sukacita. Luar biasa revival ini. Apakah Anda membutuhkan revival di dalam hidup Anda? Mari berdoalah. Kota Anda, bangsa Anda, komunitas Anda, keluarga Anda butuh revival. Haleluya.